Ini BPH Migas kan mencatat temuan penyalahgunaan BBM subsidi yang mencapai 1,4 juta di 2022, Pak. Bagaimana tindak lanjut dari hasil temuan ini dan sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar ketentuan ini, Pak Saleh? Jadi yang 1,4 juta liter itu Mbak Sinta, itu memang yang hasil, barang bukti yang bisa diambil oleh, aparat penegak hukum ya. Sedangkan di luar itu kita juga belum tahu, ini yang kita terus, meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Nah, kemudian, setelah mereka itu, diproses, maka, mereka masuk ke pengadilan. Nah, nanti pengadilan yang menentukan berapa hukuman yang mereka terima dari penyalahgunaan BBM atau dari implementasi dari pasal 55 Undang-Undang Migas tersebut. Nah, itu kami, misalnya katakan sekarang ada satu orang melakukan penyalahgunaan 100 ton atau 100.000 liter misalnya ya kan. Kemudian kalau sudah masuk di pengadilan, nah itu menjadi ranahnya, eee, bukan lagi ranahnya kami, di BPH Migas mengetahui atau berapa hukuman yang diterima oleh buat kami yang penting sekarang ini bagaimana kita terus-menerus mengurangi potensi penyalahgunaan tersebut, ya kan. Di antaranya kita melakukan kerjasama selain dengan aparat penegak hukum ya, kepolisian ya, juga dengan Pemda kita tingkatkan sekarang sehingga Pemda juga kita harapkan, eee, membantu kami di dalam melakukan pengawasan, terhadap subsidi tepat sasaran atau mengurangi kemungkinan penyalahgunaan. Pak, tapi dengan Demikian adanya pula ya silakan Pak dilanjutkan. Demikian pula kita terus melakukan pembinaan secara lebih ketat kepada, badan penyalur, ya kan, khususnya di lembaga penyalur di daerah-daerah ya, di SPB-SPB itu kita tingkatkan bagaimana agar supaya tidak terulang, terjadinya penyalahgunaan, BBM subsidi di SPBU. Misalnya, kita minta supaya CCTV yang ada di, SPBU itu ditingkatkan durasi, recording-nya misalnya kan. Kemudian juga kita minta pengawas-pengawas yang ada di lapangan tuh untuk lebih intensif melihat, kemudian menggunakan, digitalisasi. Dan yang paling penting tadi Mas Ibra juga katakan bahwa, digitalisasi ini adalah, eee, cara kita menuju ke subsidi tertutup sebetulnya. Jadi subsidi tertutup itu bahwa tidak semua orang bisa membeli BBM, dia harus terverifikasi, ya kan. Jadi proses registrasi yang dilakukan saat ini adalah, mencatat konsumennya kemudian verifikasi, verifikasinya kerjasama dengan Pemda nanti Mbak. Ini orang ini termasuk tadi misalnya kalau dia punya kendaraan kedua kan, tadi kan loh, kalau dia misalnya punya 5 kendaraan enggak. Jadi di dalam draft Perpres yang kita usulkan itu kita memang batasi bahwa subsidi ini hanya bisa diperoleh oleh, kendaraan pertama yang dimiliki oleh, katakan kalau kalau contohnya misalnya Pertalite ya, kalau dia punya, kendaraan katakan 1.400 cc itu kan, yang kedua, yang ketiga tidak kita usulkan tidak lagi mendapatkan. Oleh sebab itulah penting kami saat ini sedang mengumpulkan data bersama Korlantas ya, Pertamina, BPH dan mengumpulkan data-data yang lebih komprehensif. Jadi nomor NIK ini pemiliknya misalnya ini, yang kendaraan yang mereka punya berapa, ya kan, CC-nya apa, ini sehingga nanti begitu sistem ini datanya masuk ke sistem subsidi tepat itu, ini akan semakin, tertutup subsidinya sehingga tidak semua orang bisa mengkonsumsi, JBT atau JBKP misalnya. Memang ini bukan hal yang mudah, tetapi ini adalah kita membahas soal subsidi ini bertahun-tahun dan saya pikir ini solusi yang kita sedang terapkan sekarang ini, khususnya subsidi tepat ini saya kira merupakan momentum yang sangat baik bagi kita untuk menuju subsidi tepat. Memang kalau kita bicara tadi kaitan antara inflasi ya kan, jika misalnya ini diberikan subsidi langsung pada masyarakat, kita mesti ingat juga bahwa, eee, BBM subsidi digunakan oleh banyak masyarakat kita untuk niaga ya kan. Misalnya dari daerah-daerah perkebunan, sumber-sumber pertanian mereka dibawa ke pasar-pasar. Nah ini memang kalau misalnya nanti ini subsidi langsung berarti kan harga biaya transportasi itu akan tidak lagi menggunakan BBM subsidi dan ini tentu, mesti dikaji dengan lebih baik ya sehingga, kita tidak pindah dari satu kebijakan ke kebijakan lain secara cepat, tetapi tetap perlu melakukan kajian. Yang penting yang kita lakukan saat ini adalah bahwa dengan sistem
digitalisasi atau registrasi subsidi tepat ini, kita harapkan apa namanya itu, targeted konsumen. Jadi konsumen-konsumen yang berhak itulah yang akan mendapatkan, nanti akan diberikan QR code, kemudian yang boleh mendapatkan JBT. Demikian pula jika dia sudah mengisi tadi itu Mbak Sinta, dia sudah mengisi 60, dia tidak bisa lagi mengisi di hari itu di tempat lain. Sehingga ini akan sangat membantu kita untuk mengoptimalkan, subsidi tepat tersebut. Kita singkat saja tanggapannya bagaimana menurut Anda mengenai disparitas harga antara BBM non subsidi dengan subsidi, dan kalau kita lihat apakah disparitas harga ini memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan begitu terhadap penggunaan dari BBM subsidi? Iya, jadi kebijakan subsidi energi terbuka ini sebetulnya biang keladi ya, kenapa terjadi fenomena shifting dari konsumen BBM non subsidi ke subsidi, dan ini sudah terbukti dari data-data yang ada. Misalnya di tahun lalu, di April ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga Pertamax, itu dalam waktu 2 sampai 3 minggu ya, migrasinya itu sampai 14% untuk Pertalite. Artinya ada tambahan konsumen Pertalite 14%, begitupun solar tambahannya 7%. Nah, dengan disparitas yang cukup tinggi, misalkan Pertalite harga keekonomiannya sekitar 13.700 rata-rata Januari sampai September tahun lalu, kemudian Pertamax 16.000, ada kurang lebih disparitas Rp2.000 per liter. Nah, ini kan ketika Pertamax, pemerintah ataupun badan usaha melakukan penyesuaian harga Pertamax, itu menjadi dilema juga karena akan terjadi migrasi konsumen yang Pertamax ke Pertalite. Sekuat apapun pemerintah membendung ya kebijakan pembatasan Pertalite ataupun bahkan menambah kuota BBM bersubsidi, yaitu tidak akan pernah bisa memadamkan api ini karena hulunya adalah kebijakan subsidi ini terlalu liberal, terbuka siapapun bisa menikmati, Baik, dan terbukti dari data BPS 60% itu konsumen BBM subsidi adalah 40% orang yang mampu. Jadi memang ini harus baik. dilakukan kebijakan secara fundamental.